Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini Nurul ya yang kemarin janjian mau konseling. Iya, Bu, saya Nurul. Nurul kalau boleh tahu dari kelas mana ya? Saya dari 12 IPS 2, Bu. IPS 2. Tinggalnya di mana Nurul? Ah, saya tinggal di Citaim, Bu, di dekat stasiun. Oh, di dekat stasiun. Di mananya? Rumah Ibu juga di stasiun, dekat stasiun. Saya di itu sih, Bu, di komplek perumahan Lembah Gria Indah. Yang mau arah ke pasar tuh, Bu. Oh, yang turunan ya? Yang ada turunan ya di depan rumah kompleknya. Nah, iya. Kok Ibu tahu? Iya, soalnya ada anaknya temen Ibu rumahnya di situ juga sama. Oh, kirain Ibu rumahnya di situ juga. Emang Ibu rumahnya di mana? Iya, rumah saya di dekat Depak. Tahu Depak nggak? Oh, tahu, Bu. Kebetulan teman saya ada yang rumahnya di situ juga. Saya sering main. Hmm. Nurul anak keberapa? Saya anak kedua. Oh, punya kakak berarti. Punya, saya 3 bersaudara, punya kakak, punya adik. Bedanya jauh-jauh nggak sama kakak sama adiknya? Kalau sama kakak saya sih beda setahun. Kalau sama adik beda 5 tahun. Berarti adiknya masih sekolah ya? Iya, Bu, adik saya masih sekolah. Kelas berapa adiknya? SMP, Bu, dia. Kelas 1. Oh, SMP. Oh, kelas 1. Hari ini kabarnya gimana, Nurul? Kurang enak badan aja sih, Bu, saya sekarang. Soalnya saya lagi banyak urusan juga. Jadi kemarin habis dari luar gitu. Jadi saya capek, capek banget sekarang. Capek banget ya. Jaga kesehatan ya, Nurul. Jangan capek-capek, nanti sakit. Iya, Bu. Makasih, Bu. Berarti kamu ke sekolah tuh naik apa? Kalau dari rumah? Saya naik motor, Bu. Soalnya kalau naik angkot kan macet ya di pospolnya. Jadi ya udah saya naik motor aja. Oh, berarti naik motor sendiri yang nggak dianterin gitu? Enggak. Tapi saya suka berangkat sama teman saya sih. Kan ada tetangga saya juga sekolah di situ. Jadi ya udah bareng sama dia aja, Bu. Jadi kemarin Nurul ngehubungin ibu berarti ada sesuatu yang mau diomongin ya? Iya, Bu. Saya mau cerita aja sih, Bu. Masalah saya sama Ibu. Hmm. Tapi sebelumnya ibu mau nanya, kamu pernah ikut konseling juga nggak sebelumnya? Atau udah pernah gitu? Kalau konseling saya belum pernah sih, Bu. Ini baru pertama kali saya mau konseling sama Ibu. Jadi belum pernah ya? Berarti nanti Belum, ibu Bu. jelasin dulu konseling itu apa, biar nanti kamu ngerti penjelasannya tentang konseling itu apa aja ya. Iya, Bu. Jadi sebelumnya di sini ibu jelasin dulu, konseling itu sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor profesional dengan konseli dalam rangka membantu mengentaskan masalah konseli, di mana konseli dituntut untuk secara aktif menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan strategi konseling yang diberikan oleh konselor.
Jadi waktu pertemuan konseling hari ini hanya berkisar 30 menit. Jika dalam waktu itu masalah konseling belum terentaskan, maka dapat dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Gimana Nurul? Udah jelas atau ada yang mau ditanyain? Kalau untuk konselor profesionalnya dan konselingnya siapa ya, Bu? Untuk konselornya itu mereka yang udah lulus dari S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau Bimbingan dan Konseling. Kalau konselingnya itu kamu sendiri. Artinya konseling adalah orang yang normal dan memiliki masalah-masalah psikologis yang ringan. Gimana, udah jelas atau masih ada yang mau ditanyain? Jelas sih, Bu. Tapi untuk kerahasiaan masalah saya, gimana, Bu? Apa kalau nanti saya cerita nanti akan bocor? Jadi gini Nurul, semua konselor sekolah itu bekerja dengan didasari oleh kode etik konseling atau asas-asas konseling. Artinya data yang didapat dari proses konseling hanya diketahui oleh konselor dan konselingnya saja. Sehingga jika data bocor itu, maka konselor akan mendapatkan sanksi. Di konseling individu ini ada asas-asasnya. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi permasalahan ini yang tahu hanya kita berdua. Jadi kalau nanti Nurul mau cerita sama orang lain nggak apa-apa, tapi ibu nggak akan ceritain masalah ini tanpa seizin Nurul. Kemudian ibu juga minta Nurul untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan sukarela. Jadi ibu nggak memaksa. Sampai sini paham atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Udah sih, Bu. Penjelasan dari Ibu yang tadi Ibu paparkan sudah cukup jelas sih. Saya udah mulai paham tentang konseling ini, proses proses konseling ini. Jadi kalau misalkan udah cukup jelas dan nggak ada yang ditanyain lagi, sekarang Nurul bisa ceritain masalah apa yang lagi kamu alami ke ibu. Jadi gini, Bu, belakangan ini saya merasa kayak males banget buat ngikutin kegiatan OSIS di sekolah. Padahal saya itu wakil ketua OSIS di sekolah, Bu. Emangnya yang ngebuat kamu ngerasa males ngikutin kegiatan OSIS tuh apa? Sebenarnya saya suka dengan kegiatan OSIS di sekolah kita, Bu. Tapi setiap ada kegiatan, saya sering merasa kayak mudah lelah dan ngantuk, Bu. Begitu ya. Jadi tadi kamu bilang kalau kamu menyukai kegiatan OSIS. Tapi terakhir Ibu mendengar setiap ada kegiatan itu, kamu merasa mudah lelah dan ngantuk.
Jadi apakah di kegiatan lain seperti itu juga atau cuma di kegiatan OSIS ini yang kamu ngerasa ngantuk sama lelah itu? Kayaknya kayaknya nggak cuma ini doang sih, Bu. Kalau saya ikut kegiatan lain juga, saya suka ngerasa seperti itu untuk akhir-akhir ini. Kenapa ya, Bu? Oh, jadi artinya tuh kamu merasakan hal yang sama saat mengikuti kegiatan yang lainnya. Jadi artinya kamu merasakan hal yang sama saat ngikutin semua kegiatannya yang kamu ikutin ya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa ngantuk sama lelah, yang kamu lakuin tuh apa? Biasanya sih saya selalu itu sih duduk di belakang. Kadang juga tanpa saya sadari saya ketiduran. Sering banget, Bu, kayak gitu. Saya ketiduran beberapa kali. Oh, jadi kelihatannya tuh kamu emang capek banget sama ngantuk banget gitu ya kalau misalkan lagi ngikutin kegiatan. Terus selain kegiatan sekolah, kegiatan apa lagi yang kamu ikutin di luar jam sekolah? Kalau untuk kegiatan di luar sekolah sih, saya nggak ada ya, Bu. Jadi, saya cuma ngikutin itu aja sih yang di sekolah, kegiatannya. Oh, jadi cuman ada kegiatan-kegiatan sekolah aja yang kamu ikutin ya? Iya, Bu. Saya hanya di rumah saja. Jadi, kalau nggak ada kegiatan di sekolah, saya cuma di rumah aja. Kalau nggak ada kegiatan di sekolah, Terus kegiatan yang biasa kamu lakuin kalau lagi di rumah tuh apa, Nurul? ya paling belajar, ngerjain tugas, atau enggak bantu ibu bersih-bersih rumah. Kalau nggak ada kerjaan lagi ya saya main HP sih, Bu. Kalau kayak gitu, tadi kamu bilang selain belajar dan bantu ibu kamu bersih-bersih di rumah, sama main HP juga ya? Iya, Bu. Soalnya saya suka baca cerita komik webtoon di HP. Oh, kamu suka baca komik webtoon gitu di handphone. Kalau ibu boleh tahu, kira-kira berapa lama kamu kalau baca komik di handphone itu kalau di rumah? Nggak tentu sih, Bu. Kadang saya juga nggak sadar pas baca, lihat jam udah
malam banget. Pernah waktu itu, karena tanggung episodenya, ya udah saya selesaiin aja bacanya sampai subuh. Jadi saya nggak tidur sama sekali, Bu. Oh, jadi kamu kalau tanggung episodenya gitu, kamu nggak tidur sama sekali ya? Sampai sampai larut malam, terus bahkan kamu nggak tidur juga. Iya, Bu. Mungkin kamu merasa lelah sama ngantuknya itu karena kamu sering baca komik sampai malam gitu kali ya? Iya, Bu. Saya juga ngerasa kayak gitu. Soalnya ya hampir tiap hari sih saya. Terus kalau kayak gini, situasi seperti apa yang kamu harapkan sekarang? Ya, saya mau berubah, Bu. Nggak main HP sampai larut malam lagi. Kalau bisa sih, bisa aktif lagi gitu di kegiatan sekolah. Bagus kalau misalkan kamu mengharapkannya kayak gitu. Ibu juga senang dengar kamu kalau kamu mau berubah dan ingin kembali aktif di kegiatan sekolah lagi. Iya, Bu. Soalnya kalau terus-terusan kayak gini, saya juga takut kalau nilai saya tuh menurun. Ibu ngerti kekhawatiran yang kamu rasakan sekarang. Jadi dari awal kita udah bahas untuk membicarakan masalah kamu. Kalau kamu itu sering merasa mudah lelah, sama ngantuk saat ngikutin kegiatan sekolah. Padahal kamu tuh suka sama kegiatan yang kamu lakuin. Bahkan kamu punya jabatan di eh, sekolah kita, yaitu jadi wakil ketua OSIS. Padahal kamu nggak ngikutin kegiatan lain juga di luar sekolah. Di rumah, selain belajar, kamu bantu ibu kamu juga sering baca webtoon sampai larut malam di handphone. Terus, apa yang kamu lakukan untuk mendukung keinginan kamu untuk berubah biar nggak kayak gini lagi? Gini, Bu, saya udah rencanain sih untuk ngurangin waktu membaca webtoon di HP. Apalagi kalau sampai larut malam. Terus saya juga mau berusaha untuk kembali aktif di kegiatan OSIS seperti dulu lagi, Bu. Kalau gitu bagus, setidaknya kamu udah punya pemikiran alternatif pemecahan masalahnya ya.
Supaya enggak lupa dengan apa yang kamu lakukan, bagaimana kalau yang kamu akan lakukan tadi, itu ditulis di sebuah kertas dan nanti diketahui oleh ibu juga. Kenapa harus ditulis, Bu? Ya, supaya kamu tidak lupa sama apa yang kamu akan lakukan. Jadi, kamu punya pedoman dengan apa yang udah kamu tulis di catatan tersebut. Gimana? Apakah kamu bersedia? Oh, baik Bu, saya bersedia. Ya udah, jadi kamu siapin dulu alat kertas sama alat tulisnya. Terus habis itu kamu tulis apa yang mau kamu lakuin di kertas itu, nanti kamu bisa kasih tahu ke ibu. Sebentar Bu, saya tulis dulu ya. Iya, Ibu, tunggu. Ini Bu, saya sudah menulisnya. Ya, kalau misalkan udah, sekarang coba kamu bacakan kembali kegiatan-kegiatan apa yang udah kamu tulis di kertas tersebut. Baik Bu, tadi saya udah nulis beberapa kegiatan yang akan saya lakukan sebagai pedoman saya untuk berubah. Yang pertama itu saya tidak bermain HP saat ada tugas sekolah. Yang kedua, setelah membuka info penting, saya akan langsung menutup dan menaruh HP. Yang ketiga, saya tidur malam paling lambat jam 9. Yang keempat, saya tidak akan meminta jatah tambahan kuota kepada orang tua kalau kuota saya udah habis. Nah, yang terakhir, saya akan lebih banyak berkumpul dengan keluarga saat di rumah. Oke, Nurul. Sekarang kertas ini kamu simpan, terus setiap kamu mau melakukan sesuatu, silakan lihat dan terapin apa yang udah kamu tulis di kertas ini. Terus nanti kita akan menerapkan sistem reward dan punishment. Maksudnya gimana ya, Bu? Jadi maksudnya nanti kalau misalkan kamu berhasil, kamu boleh menghadiahi diri kamu sendiri dengan sesuatu yang kamu sukai. Misalnya kalau misalkan kamu suka es krim, kalau misalkan kamu berhasil, ya kamu bisa beliin diri kamu es krim kesukaan kamu.
Tapi kalau sebaliknya, kalau gagal, kamu itu akan menerima hukuman. Misalnya tidak boleh makan es krim selama 1 bulan. Terus kontrak ini nantinya harus dilaporkan ke ibu setiap kegiatan yang kamu lakukan. Gimana, kamu setuju atau enggak? Oh, seperti itu. Iya, Bu, saya setuju. Baik, jadi kalau kamu setuju, bisa dimulai kapan kamu bisa untuk melakukan kegiatan yang udah kamu tulis di kertas itu? Kalau bisa secepatnya sih, Bu. Mungkin mulai besok akan saya lakukan. Bagus, jadi lebih cepat lebih baik ya. Ibu yakin apabila kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka permasalahan kamu yang tadi udah kamu ceritain ke ibu tuh bakal cepat bisa diatasi kalau kamu ngelakuinnya sungguh-sungguh. Iya, terima kasih, Bu. Saya juga akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi dari kegiatan konseling hari ini, apakah kamu bisa menyimpulkan kembali apa aja yang udah kita obrolin dari tadi tentang kamu ceritain masalah kamu, terus kamu mau ngelakuin apa buat nyelesain masalah kamu itu? Coba kamu simpulin sendiri. Baik, Bu. Dari proses kegiatan konseling kali ini, saya menyimpulkan bahwa saya mudah lelah dan ngantuk dalam kegiatan sekolah itu disebabkan karena saya sering membaca komik webtoon di HP. Nah, bacanya itu sampai larut malam, bahkan tidak tidur sama sekali. Terus saya juga ingin berubah dengan mengurangi waktu bermain HP saya, dan saya ingin kembali aktif di kegiatan sekolah. Nah, saya juga sudah buat catatan apa saja yang akan dilaksanakan sebagai pedoman agar tidak lupa dengan apa yang saya lakukan nanti. Jadi kamu udah mengerti ya apa yang kamu harus lakukan ke depannya. Iya, Bu, saya mengerti. Baik, nah sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kamu untuk melaporkan hasil catatan tadi ke Ibu pada sesi konseling selanjutnya ya. Iya, Bu. Minggu depan saya akan datang untuk tindak lanjut dari kegiatan yang akan saya lakukan tadi, Bu. Oke, baik. Jadi sesi konseling kali ini dapat kita akhiri dan semoga ke depannya kamu ada kemajuan ya, Nurul.
Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.